Makam di belakang sekolah. Di sebuah sekolah menengah di pinggiran kota, cerita tentang sebuah makam tua yang terletak persis di belakang bangunan sekolah sudah menjadi bisik-bisik yang tak pernah hilang. Meski sekolah itu sudah berdiri puluhan tahun, makam yang penuh misteri itu tetap dibiarkan terbengkalai, ditutupi rimbunan semak dan pohon-pohon tua yang rindang. Para siswa baru yang datang, seperti Raka, selalu dibuat penasaran sekaligus takut setiap kali melewati jalan setapak yang memisahkan lapangan olahraga dan makam tersebut. Sejak awal, Raka merasakan ada sesuatu yang tidak biasa di balik keheningan makam itu. Seolah ada mata yang terus mengawasi langkahnya, dan bisikan-bisikan halus yang hanya bisa didengar oleh hati yang rapuh. Raka adalah anak yang pendiam dan agak tertutup. Kehidupannya di rumah tidaklah mudah. Ayahnya sudah meninggalkan keluarga sejak Raka masih kecil, dan ibunya bekerja keras sebagai tukang cuci agar mereka bisa bertahan hidup. Sekolah menjadi satu-satunya tempat Raka mencari harapan, meski setiap hari datang ke sekolah terasa berat. Namun, rasa penasaran dan dorongan untuk membuktikan keberanian membuatnya tak bisa menolak untuk mengintip makam itu dari kejauhan. Dalam hatinya, makam itu bukan hanya tempat penguburan biasa, melainkan simbol dari rahasia kelam yang mungkin bisa menjawab pertanyaan tentang rasa kehilangan dan kesepian yang selalu menyelimutinya. Suatu sore yang mendung, ketika kabut mulai turun perlahan dan suara burung mulai menghilang, Raka memutuskan untuk berjalan lebih dekat ke makam itu. Setiap langkahnya terasa berat, seolah ditarik oleh sesuatu yang tak kasat mata. Ia melewati reruntuhan batu nisan yang retak dan tertutup lumut. Di sana, ada sebuah batu nisan yang tampak paling tua, dengan ukiran yang hampir pudar dimakan waktu. Raka menyentuh permukaan batu itu dan tiba-tiba teringat akan cerita dari guru sejarah tentang sebuah tragedi puluhan tahun lalu, saat wabah penyakit mematikan merenggut banyak nyawa anak-anak sekolah ini. Mereka dikubur secara tergesa-gesa di sana, di makam belakang sekolah. Suara desahan angin menyatu dengan denting hati Raka yang berdegup lebih kencang, seolah arwah anak-anak itu sedang memanggilnya. Malam semakin gelap, dan angin mulai berhembus dingin, membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang lebih getir. Raka memutuskan untuk pulang, tapi langkahnya terhenti saat ia mendengar suara tangisan samar yang menusuk kesunyian malam. Tangisan itu seperti datang dari makam itu sendiri. Suara putus asa yang menggetarkan jiwa. Raka mengernyit, berusaha menahan ketakutan, namun rasa iba mengalahkan naluri untuk lari. Ia berbisik pelan, "Siapa kamu? Kenapa menangis?" Tidak ada jawaban, hanya keheningan yang semakin pekat. Namun, saat Raka berbalik, ia melihat sosok kecil berwujud anak-anak berdiri di antara batu nisan, matanya merah dan penuh kesedihan. Raka tersentak, tubuhnya gemetar, namun anehnya ia tak bisa berpaling. Sejak malam itu, kehidupan Raka berubah. Ia sering dihantui oleh mimpi buruk yang memperlihatkan wajah-wajah anak kecil yang malang, yang terkurung di balik makam. Mereka menuntut keadilan dan kehadiran, mengingatkan pada pengabaian yang telah lama terjadi. Raka merasa ada beban yang turun di pundaknya, sebuah tugas untuk mengungkap kebenaran di balik makam tersebut. Namun di sekolah, teman-temannya mulai menghindarinya. Mereka takut Raka telah membawa kutukan dari makam itu. Bahkan guru-guru pun mulai memperingatkan agar Raka tidak terlalu dekat dengan makam, dengan nada yang penuh kekhawatiran dan rahasia. Tapi Raka, meski kesepian, terus berusaha menggali lebih dalam, tak peduli apa yang menanti di balik keheningan malam. Waktu berjalan, rasa penasaran Raka semakin menjadi-jadi. Ia mulai mencari arsip lama dan bertanya kepada warga tua di sekitar sekolah tentang asal-usul makam itu. Ternyata, makam itu adalah tempat terakhir bagi para korban wabah yang menimpa sekolah puluhan tahun lalu. Namun ada kabar yang lebih mengerikan. Anak-anak yang meninggal itu tidak pernah mendapatkan pemakaman yang layak, dan tubuh mereka dikubur terburu-buru tanpa upacara dan doa. Ini membuat arwah mereka gelisah, terjebak antara dunia hidup dan mati,
menunggu seseorang yang bisa mengembalikan kedamaian. Raka merasa terpanggil untuk membantu mereka, bukan hanya untuk mereka, tapi juga untuk menyembuhkan luka batinnya sendiri yang selama ini terpendam. Namun, tak lama setelah Raka mulai serius menyelidiki, kejadian aneh mulai menimpa dirinya. Buku-buku di kamarnya sering jatuh sendiri, suara bisikan terdengar di lorong rumah, dan bayangan gelap terlihat bergerak di sudut matanya. Teman-teman sekolah yang dulu menghindar bahkan mulai menganggap Raka gila. Tapi ia tetap bertahan, karena bagi Raka, ini bukan soal ketakutan, melainkan tentang keadilan dan pengakuan. Di dalam hati kecilnya, Raka percaya bahwa dengan membebaskan arwah-arwah itu, dirinya juga akan bebas dari rasa sepi dan kehilangan yang selama ini mengurung jiwanya. Saat Raka berhasil menemukan dokumen lama yang menyebutkan nama-nama korban dan tanggal wafat mereka, ia memutuskan untuk mengadakan sebuah doa bersama di makam itu. Ia mengajak beberapa teman yang mau mendengarkan ceritanya, berharap bisa memberikan penghormatan yang selama ini terabaikan. Namun, malam itu berubah menjadi malam paling menegangkan dalam hidup Raka. Saat doa dimulai, angin bertiup kencang, dan suara tangisan berubah menjadi teriakan yang memenuhi udara. Batu nisan bergeser dan tanah di sekitar makam seperti bergetar, menampakkan sosok-sosok anak kecil yang perlahan muncul dari dalam tanah, menatap Raka dan teman-temannya dengan mata yang penuh harap dan penantian. Teriakan itu berubah menjadi bisikan yang menuntun Raka kepada sebuah kotak kayu tua yang terkubur di tengah makam. Di dalamnya terdapat benda-benda milik anak-anak itu, surat-surat terakhir dan mainan yang telah lama hilang. Raka merasakan kehadiran mereka semakin dekat, seolah mereka ingin berterima kasih sekaligus meminta satu hal terakhir. Agar kisah mereka tidak dilupakan oleh dunia, agar makam ini tidak lagi dianggap remeh. Dengan hati yang penuh haru, Raka berjanji akan memperjuangkan cerita mereka, membawa keadilan dan penghormatan yang selama ini terabaikan. Dan malam itu, dengan keberanian dan keikhlasan, arwah anak-anak di makam belakang sekolah itu perlahan-lahan menghilang, menemukan kedamaian yang selama ini mereka cari. Setelah malam doa itu, suasana di sekolah perlahan berubah. Makam yang dulu dianggap angker mulai mendapat perhatian serius dari pihak sekolah dan masyarakat. Raka menjadi pusat perhatian, bukan lagi sebagai anak yang aneh, melainkan sebagai pahlawan kecil yang berani mengungkap kebenaran. Namun, di balik itu semua, ada rasa kosong di dalam dirinya. Ia sadar, meski arwah sudah tenang, luka batin yang ia bawa selama ini belum sepenuhnya sembuh. Raka merasa seolah bagian dari dirinya masih terikat erat dengan makam itu, dengan kisah-kisah yang belum sepenuhnya tersampaikan. Di tengah upaya pemugaran makam dan pembuatan monumen kecil untuk mengenang anak-anak yang meninggal, Raka mulai menerima mimpi-mimpi baru. Kali ini bukan mimpi buruk, melainkan kenangan-kenangan samar tentang masa lalu mereka. Ia melihat wajah-wajah ceria anak-anak yang dulu belajar dan bermain di sekolah itu, tertawa dan bercanda sebelum wabah datang. Mimpi itu membawa kesedihan yang mendalam, tetapi juga kekuatan baru bagi Raka. Ia menyadari bahwa arwah-arwah itu bukan hanya korban, melainkan jiwa-jiwa. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Suatu malam, saat Raka pulang sendirian dari sekolah, bayangan gelap tiba-tiba muncul di ujung jalan. Sosok anak kecil dengan wajah penuh luka dan tatapan kosong berdiri di depan makam, menatap Raka dengan mata yang menuntut. Raka merasa tubuhnya membeku, dan udara di sekitarnya menjadi dingin menusuk tulang. Anak itu tidak berbicara, tapi rasa kesedihan yang dipancarkan begitu kuat hingga membuat Raka hampir menangis. Ia tahu, ini adalah peringatan bahwa ada sesuatu yang belum selesai, sesuatu yang masih mengikat jiwa-jiwa di makam itu. Pagi harinya, Raka memutuskan untuk mencari tahu lebih jauh. Ia menemui kepala desa dan beberapa tetua yang pernah hidup di masa tragedi itu. Dari mereka, Raka mengetahui bahwa ada seorang guru yang kala itu bertanggung jawab atas anak-anak sekolah, namun tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Konon, guru itu melakukan sesuatu yang mengerikan demi menyelamatkan diri sendiri,
meninggalkan anak-anak itu tanpa perlindungan. Raka merasakan kemarahan dan rasa dikhianati yang mendalam. Ia tahu, untuk benar-benar menuntaskan penderitaan arwah, ia harus mengungkap kebenaran gelap itu, walau harus menghadapi bahaya besar. Dengan tekad bulat, Raka kembali ke makam, membawa alat rekam dan catatan-catatan yang sudah dikumpulkannya. Ia mulai merekam pengalaman spiritualnya, berharap bisa menghubungi arwah guru yang hilang itu. Suara-suara halus mulai terdengar, dan perlahan bayangan sosok guru muncul di hadapannya. Suasana berubah menjadi mencekam, dengan tekanan energi yang kuat dari dunia lain. Guru itu mengaku melakukan kesalahan fatal demi hidupnya sendiri, dan memohon agar Raka membebaskannya dengan cara memohon maaf atas nama mereka semua. Dengan suara gemetar, Raka mewakili anak-anak dan warga sekolah, memaafkan dan melepaskan dendam lama. Angin berhembus kencang dan cahaya lembut menyelimuti makam. Semua arwah yang tersiksa akhirnya menemukan kedamaian abadi, dan makam itu berubah menjadi tempat suci yang dihormati, bukan lagi sumber ketakutan. Malam itu, setelah pertemuan dengan sosok guru yang hilang, Raka pulang dengan perasaan campur aduk. Hati ini terasa lega sekaligus berat. Ia tahu, jalan untuk benar-benar menuntaskan kisah makam itu masih panjang. Ketika ia masuk ke kamar, suara ponselnya bergetar. Pesan masuk dari salah satu temannya di sekolah, "Raka, aku dengar kamu sudah mulai rekaman di makam. Jangan terlalu dalam ya, nanti malah bahaya." Raka membalas singkat, "Aku harus lakukan ini, demi mereka semua." Tapi hatinya tetap gelisah. Apakah keputusan ini akan benar-benar mengakhiri penderitaan atau justru membuka pintu kengerian lain? Keesokan harinya, Raka kembali ke makam bersama dua temannya yang mulai percaya padanya, Lila dan Dimas. Mereka membawa perlengkapan doa, lilin, dan alat rekam. Saat malam merayap, ketiganya duduk di depan makam yang kini sudah mulai dibersihkan dan dipagari. Raka memulai doa dengan suara lirih, memanggil arwah yang masih resah untuk datang dan beristirahat dengan tenang. Tiba-tiba, suara gemerisik terdengar di balik semak-semak, dan angin dingin menyapu wajah mereka. Lampu senter Dimas bergetar tak menentu, lalu mati. Dalam kegelapan, suara tawa kecil terdengar, membuat bulu kuduk mereka meremang. "Lila, kamu dengar itu?" bisik Dimas, suaranya bergetar. "Iya, aku dengar." "Jangan bergerak dulu," jawab Lila dengan suara serak. Dari balik kegelapan, muncul sosok anak kecil dengan mata merah menyala. Wajahnya penuh luka, tapi sorot matanya penuh kesedihan. "Kenapa kalian mengganggu kami lagi?" Suara itu terdengar lirih dan menusuk hati. Raka mengumpulkan keberanian. "Kami datang bukan untuk mengganggu, tapi untuk membebaskan kalian. Untuk membuat kalian tenang dan tidak lagi tersiksa." Anak itu melangkah lebih dekat, dan angin dingin semakin menjadi-jadi, seolah ruangan kecil itu berubah menjadi lorong waktu yang menghubungkan dunia hidup dan mati. "Kalau kau benar, buktikan," ujarnya penuh tantangan. "Tapi kalau kau berdusta, kau akan menjadi bagian dari kami selamanya." Hati Raka berdetak kencang. Ia mengulurkan tangan dan mengucapkan janji. Janji bahwa ia akan terus memperjuangkan keadilan dan mengenang mereka dengan penuh hormat. Dengan itu, sosok anak itu perlahan menghilang, dan angin dingin berubah menjadi hangat, menandakan kedamaian mulai menyelimuti makam itu. Hari-hari berikutnya, suasana sekolah berubah. Tidak ada lagi bisikan misterius atau bayangan yang menakutkan. Raka merasakan beban berat di hatinya berkurang. Ia tahu, ia telah melakukan sesuatu yang berarti, bukan hanya untuk arwah anak-anak itu, tapi juga untuk dirinya sendiri yang selama ini merasa kehilangan dan kesepian. Namun, ia juga sadar, kegelapan seperti itu tak akan hilang begitu saja. Ia berjanji akan menjaga makam itu, menjaga kisah mereka agar tidak terlupakan dan tidak menjadi sumber ketakutan lagi. "Aku dulu anak kecil yang penuh tawa dan mimpi. Sekolah adalah dunia yang cerah, tempat kami bermain dan belajar bersama.
Tapi wabah itu datang seperti badai, menghapus semua harapan dalam sekejap. Kami dikubur di sini, di belakang sekolah, tanpa upacara dan doa. Tubuh kami terkubur dalam diam, jiwa kami terjebak dalam kegelapan, menunggu seseorang yang mengingat dan mendengarkan kami. Di malam-malam sunyi, aku sering mencoba menggapai dunia hidup. Aku ingin sekali berbicara, ingin sekali menunjukkan bahwa kami masih ada, meski tak terlihat. Tapi kami hanya bisa menangis dan menjerit dalam hampa. Tidak ada yang tahu penderitaan kami, tidak ada yang peduli. Hingga datang Raka, anak yang berbeda. Ia datang dengan keberanian dan rasa hormat, mencoba membuka pintu yang selama ini tertutup rapat. Awalnya aku ragu. Berapa banyak manusia yang datang dan pergi, menganggap kami hantu jahat, makhluk menakutkan, tapi Raka berbeda. Ia mendengarkan kami, mengerti kesedihan kami, dan berjanji untuk membebaskan kami. Aku ingin mempercayainya, tapi aku juga takut. Takut jika janji itu hanya kata-kata kosong, dan aku akan tetap terperangkap di sini, sendirian dan terlupakan. Saat ia mengucapkan janji itu, aku merasakan sesuatu yang aneh, hangat yang belum pernah aku rasakan selama ini. Itu adalah harapan. Harapan untuk bisa beristirahat, harapan bahwa kisah kami akan dikenang dan dihormati. Aku melihat ke dalam matanya, dan aku tahu bahwa ia tulus. Malam itu, bersama arwah-arwah lain, kami mulai perlahan melepaskan beban panjang yang telah membelenggu kami selama puluhan tahun. Namun aku juga tahu, kedamaian itu rapuh. Dunia manusia sering lupa, sering mengabaikan yang tak terlihat. Tugas Raka tidak akan berhenti di sini. Ia harus menjaga ingatan kami, menjaga makam ini, agar kami tidak lagi menjadi korban dari kesunyian dan pengabaian. Dan aku akan selalu ada di sini, mengawasinya, sebagai pengingat bahwa setiap jiwa, sekecil apapun, berhak untuk dikenang dan dicintai. Setelah pengalaman malam doa dan pertemuan dengan arwah, Raka berubah. Ia tidak lagi sekadar siswa biasa, tapi penjaga makam yang bertekad menjaga kedamaian yang telah ditemukan. Setiap hari selepas sekolah, Raka menyempatkan diri mengunjungi makam, membersihkan reruntuhan, menata batu nisan, dan menanam bunga di sekitar. Teman-temannya yang dulu ragu kini mulai ikut membantu, terutama Lila yang selalu setia menemani. Namun, kedamaian itu segera diuji. Suatu hari, datanglah sekelompok siswa baru yang terkenal suka berbuat onar dan iseng mencari sensasi. Mereka tertarik pada cerita makam angker dan mulai membuat ulah, membakar petasan di dekat makam dan meledek kisah arwah. Raka mencoba menenangkan mereka, tapi mereka malah menertawakan dan menantangnya untuk membuktikan keberanian. Suasana sekolah pun berubah mencekam, bisik-bisik tentang kutukan makam kembali beredar. Bahkan guru-guru mulai waspada, takut terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Malam harinya, Raka mendapat mimpi buruk. Ia melihat makam seperti terbakar. Arwah-arwah yang dulu tenang kini bergolak marah dan menangis. Di mimpinya, sosok anak kecil dengan mata merah muncul, menyalahkan Raka karena tidak cukup menjaga makam. Raka terbangun dengan napas tersengal, tubuh basah oleh keringat dingin. Ia sadar, arwah-arwah itu bukan hanya butuh doa dan penghormatan, tapi perlindungan dari manusia yang tak bertanggung jawab. Raka harus bertindak lebih tegas. Keesokan harinya, dengan bantuan Lila dan Dimas, Raka mengadakan pertemuan kecil dengan siswa baru tersebut. Ia bercerita tentang penderitaan arwah anak-anak di makam, bagaimana mereka pernah menjadi korban ketidakpedulian dan keserakahan. Ia mengajak mereka untuk menghormati dan menjaga makam, bukan menghancurkannya. Awalnya mereka tidak percaya, tapi ketulusan Raka membuat beberapa dari mereka mulai berubah pikiran. Mereka setuju untuk membantu membersihkan makam dan menjaga ketenangan. Sebuah perubahan kecil yang membawa harapan besar. Sejak saat itu, makam di belakang sekolah bukan lagi tempat yang ditakuti, tapi menjadi simbol persatuan dan penghormatan. Raka merasa beban di hatinya berkurang,
Meski ia tahu perjuangan menjaga kedamaian itu tidak akan pernah berhenti. Ia mengerti, arwah-arwah itu bukan hanya kisah masa lalu, tapi bagian dari hidupnya yang kini harus ia jaga. Dengan tekad yang kuat, Raka melangkah maju, siap menghadapi apapun demi menjaga makam dan jiwa-jiwa yang telah menemukan kedamaian.